Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, hari ini kita akan belajar tentang sosiologi, di mana materinya tentang masalah sosial. Ya, jadi ini eh, di kelas 11 IIS ya. Jadi berbicara tentang masalah sosial, ya tentunya sebagai makhluk sosial kita tidak terlepas yang namanya masalah sosial. Jadi kita akan membahas hari ini mengenai seperti apa sih itu masalah sosial, apa sih itu masalah, kemudian apa sih itu sosial, kemudian seperti apa sih itu masalah sosial yang terjadi di masyarakat, faktor penyebab terjadinya masalah sosial, kemudian dampak yang ditimbulkan terjadinya masalah sosial, dan bagaimana mengantisipasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas yang namanya masalah sosial. Selanjutnya kita akan membacakan dulu mengenai definisi masalah sosial menurut para ahli. Adapun di sini menurut para ahli saya ambil 3 ya. Yang pertama itu Kartini Kartono, di mana dia mendefinisikan tentang masalah sosial merupakan semua bentuk tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Jadi artinya bahwa ketika kita melanggar adat, budaya, atau norma yang berlaku di masyarakat, itulah yang menjadi bagian daripada masalah sosial itu menurut Kartini Kartono ya. Jadi ketika kita melanggar aturan yang telah diberlakukan di suatu masyarakat, dalam hal ini tata tertib, norma, atau adat kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, ketika melanggar, nah itu yang disebut masalah sosial menurut Kartini Kartono. Kemudian yang kedua menurut Sarjono Sekanto. Sarjono Sekanto di sini mendefinisikan masalah sosial merupakan keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat. Dalam masyarakat artinya bahwa ketidaksesuaian antara kebudayaan. Jadi dia hampir sama dengan pengertian yang dipakai oleh Kartini Kartono ya. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kita melanggar kebudayaan yang telah diterapkan dalam masyarakat tersebut, maka itu merupakan masalah sosial. Yang ketiga menurut Martin, artinya bahwa masalah sosial merupakan suatu perubahan yang dinilai bertentangan dengan kebudayaan dalam masyarakat. Jadi suatu perubahan yang dinilai bertentangan dengan kebudayaan itu adalah bagian dari masalah sosial menurut Martin. Jadi apapun itu perubahan yang terjadi dalam masyarakat ketika bertentangan dengan kebudayaan masyarakat itu tersebut, maka itulah definisi masalah sosial menurut Martin. Dikatakan masalah sosial ketika bertentangan dengan kebudayaan. Jadi hampir sama ya semua definisinya dari ketiga ahli atau ketiga para ahli ini. Nah, kemudian kita masuk pada umumnya pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat
yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, dapat dikatakan bahwa masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi ya, hampir sama tadi definisi masalah sosial menurut para ahli. Ya. Berikut faktor penyebab masalah sosial. Ya, jadi ada faktor ekonomi, faktor biologi, kemudian faktor psikologi dan kebudayaan. Jadi kalau faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, kemudian faktor biologi seperti penyakit menular atau penyakit lainnya, kemudian faktor psikologis seperti penyakit saraf, gangguan jiwa, tekanan batin, sampai bunuh diri. Kemudian faktor kebudayaan seperti perceraian, kriminalitas, konflik ras, dan kenakalan remaja. Selanjutnya ini adalah contoh masalah sosial ya. Salah satu contoh masalah sosial. Kemiskinan, tawuran, kemudian kriminal. Adapun dampak masalah sosial yaitu meningkatnya kasus kriminalitas, adanya kesenjangan, adanya perpecahan kelompok, kemudian munculnya perilaku menyimpang, meningkatnya pengangguran, maraknya kasus perceraian dan kenakalan remaja. Ya, itu adalah dampak masalah sosial. Ini dia contoh masalah sosial. Ada beberapa gambar ya, contoh masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, upaya untuk mengatasi masalah sosial ini adalah ada 4 yang saya ambil ya. Sebenarnya banyak, cuman ini 4 saja yang saya ambil. Pertama adalah upaya preventif, bersifat mencegah dan antisipatif. Kemudian yang kedua upaya koersif, penyelesaian permasalahan sosial seperti polisi mengamankan tawuran. Nah, itu adalah upaya mengatasi masalah sosial. Dalam hal ini upaya koersif. Kemudian yang ketiga upaya represif, artinya memberi hukuman bagi pelanggar aturan, ya. Kemudian yang terakhir upaya persuasif, artinya penyelesaian masalah. Ya, mohon maaf ini agak terpotong sedikit. Nah, itu itu saja eh, materi singkat saya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.